Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini aku akan kembali membahas kasus tragis yang menimpa calon pengantin yang lagi-lagi dari kota Aceh. Akan tetapi, kali ini pengantin wanitanya yang diduga melakukan bunuh diri. Kisahnya masih menjadi misteri. Ada beberapa hal yang menurut keluarga almarhumah sangat janggal dan tidak menemukan jawabannya hingga saat ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk bantu aku menuju ke 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Kisah ini terjadi kepada mahasiswi yang bernama Lia Yulrifa berusia 25 tahun. Dia adalah putri dari Ibu Hanidar dan Bapak Ti Jamali asal dari Desa Kutatrieng, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Lia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adik kedua bernama Eza, tapi Lia selalu memanggilnya dengan nama Eja, dan adiknya yang ketiga perempuan. Lia memilih berkuliah di salah satu fakultas di Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Agar lebih dekat ke tempat kuliah, Lia memilih mengontrak di sebuah rumah dengan 2 kamar di Kecamatan Krueng Baronajaya, Aceh Besar. Di sana, dia mengontrak dengan 2 temannya yang lain. Lia adalah sosok anak yang ceria, baik hati, dan patuh terhadap orang tua. Juga sangat lemah lembut dan sangat cantik saat bertutur kata. Orang tuanya mengatakan bahwa Lia tidak pernah bersikap nakal atau tidak sopan terhadap orang lain, terlebih kepada orang tuanya. Dan di tahun 2019, Lia berencana menikah dengan laki-laki pilihan hatinya yang bernama Hendrawan Sofyan yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Dia adalah duda yang telah bercerai di tanggal 24 November 2017. Semua persiapan telah matang, mulai dari mahar, baju pernikahan, undangan, dan lain sebagainya. Lia dan calon suaminya akhirnya menetapkan tanggal pernikahan mereka di tanggal 23 Agustus 2019 tepat di hari Jumat. Lalu, di tanggal 20 Agustus, Lia dan calon suaminya mengikuti bimbingan calon pengantin di KUA Lueng Bata, Banda Aceh. Pagi itu, Lia sempat menelpon sang ibu yang menjelaskan bahwa bimbingan nikahnya akan dia lakukan di Leung Bata karena permintaan calon suaminya. Saat melakukan bimbingan calon pengantin, Lia datang berdua bersama calon suaminya. Saat itu, Ustadz Abdul Hadi yang membimbing mereka berdua. Menurut Ustadz Abdul Hadi, raut wajah Lia dan calon suaminya terlihat sedih. Namun sang Ustadz tidak berpikir macam-macam dan tidak berani bertanya, karena menurut beliau hal itu cukup lumrah calon pengantin merasa sedih. Lalu siang harinya sekitar jam 12 siang, Lia kembali menelpon kepada ibunya dan berkata sudah selesai bimbingan. Lalu ibunya bertanya, apakah Lia akan segera pulang? Lia hanya menjawab, tidak akan pulang karena masih mau mencari beberapa baju dan menyelesaikan pembayaran make up nikahan serta membayar henna. Sang ibu kembali mengiyakan ucapan sang anak, dan itulah saat terakhir sang ibu mendengar suara putrinya. Keesokan harinya di hari Rabu tanggal 21 Agustus, teman Lia yang bernama Putri Eliza berusia 19 tahun datang ke kontrakan Lia untuk menumpang mencuci baju. Namun saat tiba di sana, yang dia temukan adalah hal yang sangat mengerikan. Putri melihat tubuh Lia telah tergantung di kusen pintu kamarnya. Saat itu kondisi Lia sedang menggunakan baju kaos berwarna biru dan celana pendek berwarna putih. Lia tidak mengenakan jilbab dan alas kaki. Dengan kondisi leher terlilit kain berwarna merah dan posisi ujung kaki terlihat menyentuh lantai. Tidak jauh dari posisi Lia tergantung, berada di bagian belakang, terlihat sebuah kursi plastik berwarna merah, berada dalam posisi normal dan tidak terjatuh. Posisi Lia tergantung persis di atas kayu kusen pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Peristiwa ini sontak membuat warga gempar dan langsung menghubungi pihak kepolisian serta keluarga Lia.
Siang itu, sang ibu tengah menuju ke pasar untuk membeli perlengkapan bahan acara pernikahan sang putri. Namun tiba-tiba, sang ibu menerima telepon dari salah satu keluarga yang mengatakan bahwa Lia telah meninggal dunia gantung diri. Seketika, sang ibu menjadi sangat syok, kaget, dan berteriak sekuat tenaga. Saat itu juga, sang ibu segera menuju ke kontrakan putrinya. Di perjalanan menuju ke lokasi, sang ibu kembali ditelepon untuk meminta izin memandikan jenazah Lia. Saat itu sang ibu terheran-heran. Di sana tidak ada sanak saudara. Kenapa tiba-tiba jenazah Lia buru-buru akan dimandikan? Sementara sang ibu dan keluarga yang lain masih di perjalanan. Tentu saja, sang ibu menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Sesampainya di kontrakan Lia, sang ibu menangis sambil mencoba memfoto kondisi Lia. Karena dalam hati sang ibu merasakan perasaan yang aneh. Kemarin anaknya baik-baik saja, tidak terlihat ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba bunuh diri? Lalu ketika Lia diturunkan dari kusen dan dibaringkan, sang ibu melihat kepala Lia begitu lemas seperti akan lepas. Sang ibu langsung berteriak, "Ini anak saya dipatahkan lehernya, bukan dicekik tali." Namun saat itu, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis dan berteriak di dekat jenazah anaknya yang malang. Polisi pun datang ke lokasi sekitar jam 1 siang dan segera mengamankan area, kemudian membawa jenazah Lia ke instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Saat melakukan penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang antara lain kursi plastik berwarna merah, jilbab merah, 1 handphone, dan selembar surat serta dompet yang diduga milik Lia. Di dalam surat bertulis tangan itu, terdapat kata-kata permohonan maaf dari Lia kepada orang tuanya. Jika surat itu benar tulisan tangan Lia, maka dokumen itu akan menguak misteri di balik kasus kematian Lia Yulrifa. Kembali terjadi perdebatan antara pihak kepolisian dan pihak keluarga almarhumah Lia. Kejanggalan menurut keluarga Lia, yang pertama adalah saat ditemukan, Lia menggantung dengan posisi kaki tidak mengambang, akan tetapi masih menyentuh lantai. Yang kedua, kain atau jilbab merah yang mengikat leher Lia bukan berasal dari kontrakan itu. Lia maupun teman-temannya yang di dalam kontrakan itu tidak ada yang mempunyai jilbab itu. Yang ketiga, leher Lia terlihat patah dan sangat lemas atau lembek, bahkan bergoyang-goyang seakan hendak lepas saat dievakuasi. Yang keempat, sang ibu melihat pipi Lia di sebelah kiri terdapat bekas tamparan dan sebelah kanan pun lebam. Yang kelima, di bagian dada juga ada 2 memar. Keenam, adanya bekas lilitan yang menghitam di lehernya, tetapi ukurannya kecil, bukan seukuran selendang atau jilbab yang mengikat leher Lia. Ketujuh, kata-kata aneh di dalam surat. Keluarga mengatakan Lia tidak pernah memanggil ibunya mama, tapi mama. Memanggil papa, bukan ayah. Dan memanggil sang adik sebagai Eja, bukan Eza. Serta memanggil calon suaminya Bang Bima, bukan Bang Hendra seperti yang ada di dalam surat. Menurut sang ibu, calon suami dan keluarganya pun tidak terlihat mengunjungi atau berbelasungkawa ke rumahnya ketika Lia dibawa ke rumah sakit, atau bahkan sampai 7 hari meninggalnya Lia pun tidak terlihat datang. Semua kejanggalan ini sudah Ibu Lia sampaikan kepada polisi, bahkan kepada media-media berita, namun tetap tidak memberi jawaban untuk semua pertanyaan dari pihak keluarga Lia. Sementara menurut kepolisian dan menurut hasil visum, Lia dipastikan mati lemas atau kehabisan oksigen, dan menurut penjelasan Ibtu M. Hasan, di tubuh Lia tidak ditemukan memar ataupun luka-luka, dan polisi memastikan bahwa ini adalah murni kasus bunuh diri. Hal ini juga dikuatkan oleh surat wasiat yang ditemukan di lokasi. Namun hal ini menurut kepolisian masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga sudah memeriksa saksi pertama yang menemukan Lia dan juga memeriksa calon suaminya. Dia menyebutkan sama sekali tidak ada pertengkaran atau masalah dengan Lia. Sementara itu, polisi hanya bisa menilai berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan juga bukti-bukti di tempat kejadian. Pihak keluarga terus berusaha agar kasus ini kembali diusut,
dan pihak keluarga bersedia jika kuburan Lia digali kembali untuk keperluan otopsi. Akan tetapi, hingga saat ini, kasus ini masih tetap dalam status Lia Yulriva murni bunuh diri. Itulah kisah kita hari ini. Gimana pendapat teman-teman? Apakah ini adalah murni bunuh diri atau ada hal lain? Kalian bebas menulis di komentar di bawah ya. Tetapi jangan lupa kita selalu mendoakan agar arwah Lia dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan semoga keluarga selalu diberi ketabahan dan segera mendapat jawaban pasti atas rasa penasaran dari kepergian putri tercinta. Dari video ini, semoga kita bisa terus mengambil hikmah dari semua kejadian yang terjadi di sekitar kita. Takdir memang tidak bisa kita ubah, tetapi kita tetap harus berusaha untuk menjaga diri kita dengan baik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.